Oke, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita mulai ya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini, Rabu 12 Oktober 2022. Kita percaya kalau waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya apa yang sudah diatur Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Seberapa pandai dan bisa kita merancang-rancang hidup kita, kalau itu bukan yang berkenan di hadapan Allah, maka kita harus tunduk pada waktu Tuhan. Kita mau satukan hati kita mau nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau angkat syukur kita pada Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Ku percaya Tuhan, semua untuk kebaikanku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah, kita puji Yesus, kita muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami dapat lewati segala cobaan. Kami dapat kekuatan yang daripada-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa. Selamat malam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengumpulkan kami pada ibadah fellowship kami pada malam hari ini ya Bapak, bukan satu kebetulan, tapi kami yakin dan percaya Bapak, anak-anak-Mu ini rindu pada kebenaran firman yang mau Kau tabur Bapak melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan memberikan firman ya Bapa, biar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa dapat terungkap dan kami dapat menerjemahkan dalam hidup kami untuk apa kami hidup di dunia ini ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih untuk saluran internet yang ada ya Bapa di sorga. Berkatilah kami semua ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan jalan keluar, yang dalam permasalahan Tuhan Yesus, biar kami sanggup, kuat, dan mampu menghadapi, melewati semuanya. Karena kami yakin percaya waktu-Mu lah yang terbaik, yang menurut kehendak-Mu lah yang terbaik, maka kami mau ikut serta Tuhan, apa yang Kau atur terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beracara pada malam hari ini, biar Engkau yang memberkati acara ini ya Bapa, memberkati kami masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Kita satukan hati kita mau kecap dan melihat kasih dan kebaikan Tuhan, dan kita mau rasakan betapa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hati kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, Allah yang memeliharaku selamanya, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu. Dipersilakan. Yes, shalom. Ada yang mau bersaksi. Shalom semuanya. Ya, saya kedengeran ya suara saya. Dengar. Oke, ya puji nama Tuhan ya. Saya mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Ya, saya beberapa hari ini nggak enak badan ya, tapi ya Tuhan, karena ya itulah, karena berkat Tuhan saya percaya Tuhanlah kekuatan bagi kehidupan ya kita semua ya. Ya, dimana kalau kita selalu memanggil nama Tuhan lewat apapun juga, baik dalam doa, baik dalam pujian, saya percaya Tuhan kasih kekuatan buat kita semua. Ya, badan saya kurang fit ya, tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan kasih kesehatan. Dan hari ini saya juga mengucap syukur buat berkat Tuhan, ya
Kita lagi merapikan gereja ya. Ya, saya membeli kursi. Ya, kita kan mau ibadah onset hari Minggu. Ya, saya hanya bisa berdoa lah, semuanya saya serahkan ke Tuhan. Bahwa segala perlengkapan yang kita perlukan, Tuhan sediakan semuanya. Dan hari ini saya baru pesan kemarin ya untuk kursi ya. Jadi karena dadakan Pak Johan mau beralih ke kursi stainless. Jadi awalnya ya kita berunding-berunding tetap mau pakai kursi baso. Dan mendadak Pak Johan tersentuh hatinya, berubah pikiran, ingin memberikan yang lebih baik lagi lah buat Tuhan. Semuanya juga pengen yang terbaik ya, karena dalam segi perhitungan, dalam ya pengeluaran keuangan, jadi untuk sementara pakai kursi baso. Tetapi Tuhan berkata lain ya, Tuhan ya bekerja luar biasa. Pak Johan tersentuh hatinya, berubah pikiran, beralih ke kursi stainless. Dan saya bilang, aduh ini 1 minggu ini, ya dalam nama Yesus lah saya bilang, kita pesen aja dulu deh. Ya saya juga orangnya juga nggak mau pusing ya. Jadi ya saya bilang, ya udah jalanin aja, pesen aja saya bilang. Jadi ya saya lakukan, saya pesen semuanya. Dan ya tokonya hanya bilang paling lambat Sabtu. Jadi kalau nggak Jumat, Sabtu. Wah, mau ibadah hari Minggu. Saya ya hanya bisa bilang dalam nama Yesus lah. Semuanya Tuhan yang aturlah yang terbaik. Jumat atau Sabtu. Jadi ya saya bersyukur hari ini dapat kabar baik. Tukang kursi stainless-nya telepon bisa dikirim hari ini ya beri kemuliaan buat Tuhan ya, bahwa Tuhan sediakan hari ini ada kabar baik, kursinya bisa masuk. Ya sekarang sudah terpasang semuanya, jadi untuk ibadah kita bisa bersyukur Tuhan sediakan kursi stainless-nya. Ya saya pun sudah tenang gitu. Jadi kita sudah beres itu kerjaan. Dan ya kita berdoa lagi terus. Hanya gorden yang belum bisa terpasang. Ya paling lambat tetap hari Sabtu katanya. Ya kita berdoa aja lah semuanya. Tuhan kasih yang terbaik ya. Yang utama sih saya hanya kursi ya yang saya pikirkan ya. Kalau jemaat datang tidak ada kursi, aduh saya juga pusing dan nggak enak lah gitu. Jadi ya tinggal gorden, kita tetap satu hati. Saya udah pesen dan tinggal kapan pemasangannya aja, itu aja. Ya tetap kita harus bersatu hati ya dalam doa ya, biar kuasa Tuhan aja yang bekerja buat rumah Tuhan yang Tuhan sediakan. Itu aja kesaksian saya, terus bersatu hati, terus di dalam Tuhan dan doa selalu buat rumah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Kiranya bisa jadi berkat buat kita semua. Kita mau satukan hati dan pikir. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kesaksian sebelum kita masuk pada firman Tuhan? Enggak ada ya. Oke. Kita mau menyanyikan lagu Lebih Dari Nafasku. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dan kau agung dalam hangat naunganmu.
bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu, dan Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Amin, haleluya. Saya beri waktu dan tempat buat hambanya. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas waktu yang Kau beri untuk kami kembali beribadah kepada Engkau. Engkau mempersatukan kami di dalam ibadah Zoom fellowship malam hari ini ya Tuhan. Semua karena kasih anugerah-Mu, Engkau memberikan kami kesehatan terbaik, bahkan Engkau memberikan kami kesempatan terbaik untuk kami menikmati firman-Mu. Urapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh tumbuh menjadi semakin bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Ya, kita bersyukur ya, kita diberi kesehatan terbaik dari Tuhan untuk kita kembali beribadah. Walaupun mungkin ada sebagian kita yang mengalami kurang sehat, tapi kita terus percaya, kita apapun keadaan kita, kondisi tubuh kita tetap memuliakan nama Tuhan. Mari kita bawa di dalam, kita lihat dalam firman Tuhan, yaitu di Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Masalah terbesar yang kita hadapi saat ini adalah rasa takut, saudara. Ketakutan yang kita hadapi hari-hari ini selalu mencengkam pemikiran kita, kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita pasti merasakan takut.
itu alami dan itu adalah manusiawi. Ada yang merasa takut karena masalah kehidupan, ekonomi. Ada juga yang ketakutan di dalam jodoh, pasangan, bahkan ada juga yang takut akan masa depan. Rasa takut itu seringkali tanpa kita sadari itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak dapat berkembang, tidak dapat berbuah, tidak dapat melakukan aktivitas dengan normal, dengan kekuatan kita, dengan semangat kita. Jadi takut itu akan membuat kita enggan untuk melangkah, enggan untuk mengambil keputusan. Misalnya, kita pernah mengalami pandemi COVID ya. Saat itu kita lihat banyak yang meninggal. Baru kena berapa hari, kita dengar kabar sudah meninggal. Ada yang merasa takut kematian. Tapi setiap kita wajar mengalami itu. Bahkan ada orang-orang terdekat kita juga mengalami hal yang sama. Sehingga setiap kita mengalami ketakutan yang membuat kita tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat beraktivitas. Kemudian datang lagi PHK besar-besaran. Ya, banyak yang putus kerja, ekonomi yang tidak menentu. Apalagi saat ini resesi lagi, kan banyak negara yang resesi. Rasa takut lagi kita, bagaimana ekonomi bangsa kita ke depannya, masa depan anak-anak kita. Itu yang selalu kita menjadi kecemasan dalam kehidupan kita. Seberapa dari kita yang percaya, yang melakukan firman Tuhan, dan mengatakan bahwa kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Seberapa dari kita yang mengatakan itu. Tetapi seringkali kepercayaan kita itu bercampur dengan kekhawatiran, saudara. Terkadang kita bilang, saya berserah kepada Tuhan. Apapun yang saya hadapi, saya berserah kepada Tuhan. Segala ketakutan kita berserah pada Tuhan. Tapi dalam hati kecil kita masih ada rasa khawatir. Ada rasa keraguan. Ya. Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap kesulitan atau bahaya di dalam kehidupan kita. Ada yang, kalau kita tidak merasa takut, berarti ada yang tidak beres dalam diri kita. Ya. Tetapi Allah tidak mau kita dilumpuhkan dengan rasa ketakutan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Saudara tahu kenapa Tuhan berkata kepada murid-muridnya jangan takut? Karena setiap hari kita akan merasakan ketakutan. Ya. Karena kita harus mampu melewati ketakutan itu. Bagaimana caranya? Lawan dari takut adalah iman. Ya. Kalau kita beriman, maka rasa takut itu akan hilang. Dan kita akan melangkah dengan iman. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, terdapat 360 kata jangan takut. Jangan takut. Artinya, 360 kata itu berarti setiap hari kita akan menghadapi ketakutan. Dan Tuhan mau kita menghadapi ketakutan kita itu dengan iman. Kita lawan ketakutan kita dengan iman. Sehingga kita bisa melangkah, kita bisa melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, ya, kita dapat berkembang dengan segala yang kita jalani, kita berani melangkah untuk mengambil keputusan, dengan iman kita jalani hidup kita. Ya, di dalam kita ada roh yang Tuhan, ada Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita melewati segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Waktu kita kecil kita merasa takut sama hantu lah, ya.
Saya pernah waktu kecil saya memang takut hantu. Ya, saat saya berjalan di jalan yang gelap, saya kadang merinding gitu. Tapi karena saya anak sekolah minggu, saya diajarkan lagu enggak. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Itu memberikan kita kekuatan, kita keberanian untuk melangkah walaupun kita jalan di jalan yang gelap. Jadi kita merasa ada yang bersama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk lewati kegelapan. Ya, Saudara. Lalu setelah kita dewasa, kita takut dengan jodoh mungkin ya. Ada yang takut jodoh, orang tua juga takut anaknya kok belum dapat jodoh. Setelah kita mempunyai keluarga, kita takut bagaimana membesarkan anak kita. Suatu hari kalau Tuhan panggil, bagaimana dengan keluarga kita. Ya, itu ketakutan yang sering kita pikirkan. Padahal ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Belum tentu kita alami itu. Tetapi walaupun hanya dalam pikiran aja, itu sudah merusak merusak kita untuk kita melangkah, untuk kita mau maju, ya. Jadi kita akan stay di kondisi yang takut melulu. Ketakutan yang berlebihan itu akan tidak baik dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa berbuah, kita tidak bisa berkembang, dan kita tidak bisa maju. Ya, di dalam pelayanan pun sama. Kalau kita nggak berani mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, ya kita akan tetap begitu-begitu aja. Ya, kalau kita berani melangkah, mau mengambil keputusan, mau melayani Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dengan iman kita jalani, maka semua akan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Seperti kita lihat gereja kita, ya kan, bisa terpenuhi segalanya. Kalau dihitung dengan matematika kita, saya percaya Pak Johan sama Bu Mary juga pusing 7 keliling, ya Bu ya. Ya pasti, saya yakin itu. Karena hal yang mustahil kita pikirkan, Tuhan mampukan untuk kita bisa terwujud. Ya, karena Tuhan tahu ini semua kebaikan untuk pertumbuhan iman kita. Ya, di saat kita bisa onsite, kita bersatu di dalam tubuh Kristus, ya, anggota-anggota Kristus bersatu. Jadi bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kayak ibadah begini kan kita sendiri-sendiri di rumah. Jadi bait Allahnya tubuh Tuhannya belum bersatu nih. Kalau udah onsite baru bersatu kita dalam perkumpulan itu ya. Jadi maju terus di dalam iman kita, menghadapi ketakutan yang kita hadapi sehari-hari, ya, ekonomi yang tidak menentu, ya, dengan harga-harga barang yang naik, kita juga pusing sebagai ibu rumah tangga dengan keuangan yang harus kita olah dengan baik. Ya, kita mikirin masa depan anak-anak kita juga, sekolahnya. Itu wajar kita takuti, tapi kita mau berserah kepada Tuhan. Kita mau melangkah, Tuhan, saya beriman kepadamu, saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk kita melewati semua masa hidup kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, coba kita lihat ya, kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. Eh, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Jelas di sini Allah memberikan kita roh, bukan roh yang ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Allah tahu keterbatasan kita. Allah tahu batas-batas kemampuan kita.
kita tidak akan mampu menghadapi kehidupan ini tanpa Roh Allah yang memampukan kita, yang menuntun hidup kita. Kedagingan kita, ya, mau ini, mau itu, kadang kita tidak bisa mengendalikan. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat, ya, kita bisa tahu mana yang harus kita dulukan, ya, mana yang harus bisa ditunda, yaitu kita harus bisa mengolah keuangan kita. Rasa takut dalam kehidupan kita, apapun penyebabnya, pada akhirnya hanya akan membawa kita dalam suatu kehidupan yang tidak berbuah tadi ya, tidak bisa berkembang. Terkadang orang terlalu takut itu sampai enggak berani mengambil misalnya pekerjaan ini. Saya takut, kayaknya saya nggak mampu. Dia nggak berani sampai akhirnya dia nggak akan maju, dia akan stay di tempat terus. Seperti sekarang keadaan harga-harga naik, ya kita mikirkan lagi, wah ini akan terus naik lagi barang-barang karena dengan segala resesi negara-negara lain, kita akan mikir lagi, ini akan berkepanjangan atau gimana? Ya, kita akan menghadapi lagi hal yang baru lagi setelah pandemi lewat, ini resesi lagi. Ya, itu. Tapi kita mau beriman kalau Tuhan sudah memberikan kita roh yang bukan roh ketakutan, yaitu roh yang membangkitkan kasih, ya, kasih dan kekuatan. Memberikan kita kekuatan, kita memberikan kita kemampuan untuk menghadapi, melewati segala masalah kita. Kemudian kalau rasa takut yang melampaui batas itu akan kita alami kalau kita terlampau batas merasa takut itu, kita akan mengalami sendiri, ya. Karena coba kita lihat di Ayub 3 ayat 25. Mari kita buka di Ayub 3:25. Di sini Ayub juga mengatakan ayat 25. Kita mau lihat apa kata Ayub di sini ya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, jadi hati-hati kalau kita apa yang kita takutkan itu akan menimpa kita, seperti ucapan. Ucapan itu adalah doa. Apa yang kita pikirkan bisa jadi itu akan menimpa kita. Jadi hati-hati, pikirkan yang baik. Pikirkan hal-hal yang membangun. Pikirkan hal-hal yang memajukan kita. Jangan pikirkan hal-hal ketakutan, terus kecemasan, ya, kekhawatiran. Karena memang kita akan menghadapi itu, jadi jangan dipikirkan lagi, kita jalani aja. Imani Tuhan bisa memampukan kita untuk melewatinya. Ya, karena apa yang kita pikirkan itu akan terjadi pada kita. Dan apa yang kita cemaskan itu akan kita alami, mendatangi kita. Jadi hati-hati ya, kita punya pikiran harus memikirkan yang positif. Pikir kemajuan, memikirkan yang baik-baik, pengucapan yang baik-baik. Kemudian kita lihat lagi di Yakobus 1 ayat 5. Bagaimana kita hadapi ketakutan dengan hikmat Tuhan. Kita buka di Yakobus 1 ayat 5. Iya, Yakobus 1 ayat 5. Apabila ya,
Oh ya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi, cara kita menghadapi ketakutan harus dengan hikmat Tuhan. Ya. Karena dari hikmat Tuhan itulah kita dapat menghadapi ketakutan itu. Bagaimana cara kita mengetahui hikmat Tuhan? Kita pelajari firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan pernah ada kata bosan untuk membaca firman Tuhan, karena segala hikmat itu terdapat di dalam firman Tuhan. Segala pengetahuan, ilmu pengetahuan apapun ada di dalam firman Tuhan. Ya, tentang kehidupan, matematika, semua ada di firman Tuhan. Makanya utamakan untuk terus membaca firman Tuhan agar kita mengerti apa hikmat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita untuk kita memampukan kita untuk menghadapi ketakutan hidup. Ya. Kemudian dengan kita sering bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Rasa takut juga akan membuat kita lengah dan tidak berjaga-jaga. Jadi, percayakan segalanya kepada Tuhan. Percayakan segalanya kepada Tuhan agar kita bisa terus maju di dalam kehidupan kita, pelayanan kita, di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, ya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita semakin turun, tapi Tuhan akan selalu menaikkan kita semakin ke atas. Kemudian kita lihat lagi, kalau kita masih bisa melewati hari ini dengan rileks tanpa panik, ya, kita sedang menghargai hikmat Tuhan Yesus. Kita sedang menghargai dan menghormati Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus telah memberi jaminan kemenangan untuk melewatinya. Yesus yang memampukan kita untuk melewati kehidupan ini. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Makanya sering kita berdoa minta kemampuan dari Tuhan. Kita mau Tuhan yang memampukan kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Ya, kalau kita tidak dapat bimbingan Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah jatuh. Ya, karena kita salah melangkah, tidak tahu tuntunan Tuhan yang mana. Kalau kita sering dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan kita akan tahu tuntunan Tuhan, kita akan tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Ya, yang pastinya Tuhan membawa kita ke tempat yang tenang, ke segala kehidupan kita yang baik. Ya, jadi kemudian kita lihat lagi, jangan hidup dalam roh ketakutan. Justru kita harus melawan ketakutan dengan iman. Jadi, lawan ketakutan dengan iman. Satu-satunya cara untuk kita melawan ketakutan kita adalah dengan iman. Iman yang memampukan kita, ya, iman yang sanggup memampukan kita untuk melawan ketakutan itu. Biarlah rasa takut kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, jangan takut kepada dunia, karena dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Kita takut kepada Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, itu yang kita takutkan. Bukan dunia yang kita takutkan, bukan masalah yang kita takutkan, masalah kita hadapi, ya. Yang kita takutkan itu adalah Tuhan. Kepada Tuhan saja, sebab di dalam kitab Mazmur dikatakan di Mazmur 103 ayat 17, mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur 103 ayat 17.
17. Mari kita baca bersama-sama. Ini kekuatan kita ya. Bisa kita takut pada Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, jadi inilah bagi orang yang takut akan Tuhan, ya, kasih Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya ada di dalam kita. Ada di dalam anak cucu kita, bagi anak cucu kita. Jadi simpan rasa takut kita kepada Tuhan. Jangan kepada dunia, jangan kepada masalah, jangan kepada sakit penyakit. Ya. Di dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, kalau kita takut, maka imun tubuh kita akan turun. Makanya di saat kita sakit, perlu ada sukacita dalam hati kita. Ya, waktu itu saya melihat kesaksian dari Tung Desem Waringin ya, waktu dia kena COVID. Dia dikirimin lagu oleh temannya, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu yang dia nyanyikan di dalam waktu dia mengalami COVID. Ya, apa yang terjadi? Dia merasa dia bersemangat dan dia bisa melewati COVID dan sembuh, saudara, karena ada sukacita, ada pujian, ya. Itu membuat imun tubuh kita naik. Kalau kita takut, udahlah sakit terus takut lagi, oh mungkin saya akan mati dipanggil Tuhan. Itu yang dalam pikiran kita itu tidak akan membantu kita. Jadi kalau kita mikirkan yang baik, sukacita, memuliakan Tuhan di dalam apa yang kita hadapi, maka imun tubuh kita akan naik dan kita akan pulih. Ya, pada waktu saya kena, waktu itu saya nggak ada pikiran, takut nih gimana. Padahal orang-orang dekat kita juga sudah mengalami, sudah ada yang sudah pergi duluan, beberapa hari dengar dia kena, terus udah nggak ada. Ya, terus pada waktu saya kena, Pak Darman juga, sedikit pun saya tidak terbesit untuk akankah saya dipanggil Tuhan, nggak ada, saudara. Tapi saya hanya menghadapi berserah pada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin harus sakit ya, kita percaya Tuhan juga sanggup menolong kita. Ya, puji Tuhan kita bisa melewatinya. Ya, sama seperti ini. Ya, kita harus penuh sukacita, mempunyai pikiran yang positif, maka kita akan kuat menghadapi masalah hidup kita. Kemudian kita lihat lagi di Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Penguatan ayat terakhir ya. 91 ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Artinya kita nggak perlu takut pada saat kita menghadapi kedahsyatan malam. Ya, terus pada saat panah yang terbang di waktu siang, artinya segala masalah kehidupan kita, sakit penyakit, kita nggak perlu takut, karena yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang akan mengambil. Ya, jadi kita hanya bisa berserah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saat kita masih diberikan kesempatan, umur, nafas kehidupan, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Katakan perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Baik, firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita dikuatkan, kita terus mampu melewati segala masalah hidup kita dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam firman-Mu yang menguatkan kami,
yang memampukan kami untuk menghadapi masalah hidup kami, Tuhan. Apapun yang kami hadapi, setiap keluarga, setiap pribadi berbeda-beda, Tuhan. Tapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang sanggup menolong setiap kami untuk melewati dan menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh amat baik dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, dan kami mau terus memuliakan nama-Mu, bersekutu dalam Engkau, dan memuji Engkau, dan terus mengenal Engkau di dalam firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kembali ke Bu Mary. Oke, terima kasih buat namanya Bu Ana. Tuhan berkati, saya percaya pelayanannya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan terus tambahkan dan tambahkan berkatnya. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ya, pada malam hari ini ayat hafalannya siapa yang udah hafal ya? Semuanya sudah hafal ya, pastinya. Ya, ada di Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, saya langsung buka aja ya, sudah 8:30. Satu siapa nih? Pada belum buka mic ya. Ya, nama Tuhan. Oke, Gio. Sudah siap, Gio? Silakan. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, jikalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal di dalam kasih. Ya, kamu akan tinggal dalam kasihku. Di grup seperti Manuel. Aku yang menyembah Bapa. Aku yang menuruti. Iya. Bukan menyembah, menuruti. Seperti aku yang menurut. Iya. Seperti aku yang menurut Bapa. Aku menuruti, nggak pakai yang. Dan tinggal dalamnya. Dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi blank. Pagi. Sekarang maminya. Ya maminya. Ada nggak? Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terima kasih. Terima kasih. Konsumsi gula terlebih Ya. Oke. Selanjutnya Tante Lipong. Silakan Tante Lipong. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Di dalam kasihku. Terus seperti aku menuruti perintah Bapakku. Tinggal dan tinggal di dalam kasihnya.
Oke, Tuhan berkati, Tante Lipong. Amin. Ya. Enak ya makan di kampung kecil. Kok tahu? Tahu lah. Saya post ya pada lihat. Iya. Selanjutnya apa lagi ya? Ini lagi di mana nih? Ya, Noel sudah buka. Silakan Noel. Oke, Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalamnya. Amin. Ya, selanjutnya. Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Mas Yagian, silakan. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, maka kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintah Bapakku. Perintah Bapak. Kita bapaknya belum ada. Oke, makasih Pak Siagian, keluarga Noel, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya Cita Ocen ya. Yohanes 15 ayat 10. Jika kamu tinggal dalam jika kamu menuruti perintahku, seperti aku tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku di dalam kasihnya. Oke. Berkati Cita Ocen. Kasih, amin. Ya. Oke. Selanjutnya katanya Mama. Oke, Ibu Suwanti. Mama. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, Amin. terberkati Mama. Amin, amin, amin. Ya, selanjutnya Pak Yongki sudah siap? Suaranya? Ya udah. Oke. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, berarti Gracia mana Gracia? Saya lagi di bawah. Di bawah. Lagi. Oke, Tuhan berkati Pak Yongki. Amin. Terima kasih. Ya. Oke. 10. Tunggu ya. Selanjutnya warga Pak Darman sudah siap? Siap. Ayo Pak. Siap. Ya. Maju Pak. Yohanes 15 ayat 10. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihnya. Seperti aku Di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Oke, amin. Selanjutnya yang doanya. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya, Nathan, sudah siap? Are you ready? Are you ready? Go. Yohanes Iya. Oke. 15 ayat 10 yang kecil. Mana suaranya? Tante nggak dengar. Suaranya mana? Tante nggak dengar. Suaranya, ayo. Suaranya, ayo. Kalau kamu Ah, enggak Kencang dong suaranya. perintah hmm. maka kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kasihku. Seperti aku menuruti Ayo. Ngerti? perintah Cinta. Ah, dan tinggal di dalam kasihnya. kasihnya. Oke. Berkati Nathan. Grace, mana Grace? Saya tidur. Udah tidur. Fani, lanjut. Apa tadi Yohanes ya? Yohanes. Yohanes 15 ayat 10. Hmm. Jikalau kamu menuruti perintahku, Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Oke, Tuhan berkati. Nathan ada lagi di situ. Nongol lagi. Oke, Gracia sudah siap. Ayo Gracia. Gracia siap. Oke. Ayo mana suaranya? Yohanes Oke. 15 Oke. ayat 10. 10. Oke. Jikalau kamu Wah, nge-lag.